Perkenalkan, nama saya Yobi Yosua Saragi dengan NIM 6243210018, jurusan Ilmu Keolahragaan. Sini saya akan melakukan tugas proyek biokimia, yaitu melakukan presentasi mengenai metabolisme protein. Metabolisme protein adalah proses biokimia dalam tubuh yang melibatkan pemecahan atau katabolisme dan pembentukan kembali atau anabolisme protein. Proses ini mencakup semua tahapan mulai dari pencernaan protein dalam makanan, penyerapan asam amino, hingga penggunaan asam amino oleh sel tubuh untuk membentuk protein baru atau menghasilkan energi. Berikut adalah pencernaan dan absorpsi protein. Proses ini menjelaskan proses pencernaan dan penyerapan absorpsi protein dalam tubuh manusia, dimulai dari mulut hingga ke sistem peredaran darah. Disertai dengan gambar sistem pencernaan. Proses ini dibagi menjadi 3 tahap utama. Yang pertama itu mulut dan lambung. Meskipun tidak ada pencernaan protein yang signifikan di mulut, proses pencernaan dimulai di lambung. Di lambung, enzim pepsin dan asam lambung mulai memecah protein menjadi rantai peptida lebih pendek. Kedua, usus halus. Di usus halus, peptida yang telah dicerna sebagian akan dipecah lebih lanjut menjadi asam amino oleh enzim dari pankreas seperti tripsin dan chymotrypsin. Yang ketiga, absorpsi. Asam amino yang terbentuk akan diserap melalui dinding usus halus ke dalam aliran darah, kemudian didistribusikan ke dalam tubuh untuk digunakan dalam pembentukan dan perbaikan jaringan. Pada gambar tubuh manusia di sisi kiri menunjukkan organ-organ utama yang terlibat dalam proses ini, termasuk mulut, lambung, dan usus halus. Nah, yang berikutnya adalah katabolisme asam amino, deaminasi, dan transminasi. Berikut ini menjelaskan 2 proses penting dalam katabolisme atau pemecahan asam amino, yaitu deaminasi dan transminasi, yang merupakan bagian dari metabolisme protein dalam tubuh. Pertama itu deaminasi. Pengertian: deaminasi adalah proses penghilangan gugus amino atau min NH2 dari asam amino yang menghasilkan amonia atau NH3. Fungsi utama proses ini penting karena menghasilkan energi dari asam amino, menyediakan substrat untuk gluconeogenesis, yaitu pembentukan glukosa dalam senyawa non karbohidrat. Hasil amonia yang terbentuk akan diubah menjadi urea di hati untuk dikeluarkan melalui urin. Yang kedua itu transaminasi. Transaminasi adalah proses pemindahan gugus amino dari satu asam amino ke molekul lain, atau biasanya asam A-keto, pembentuk asam amino baru dan asam keto baru. Fungsi utama ini adalah langkah penting dalam sintesis asam amino non-esensial, yaitu asam amino yang bisa diubah sendiri oleh tubuh. Ketiga, relevasi. Transmisi memungkinkan tubuh untuk mendaur ulang nitrogen dan menjadi keseimbangan asam amino sesuai kebutuhan metabolik. Nah, yang berikutnya adalah siklus urea membuang kelebihan nitrogen. Slide ini menjelaskan proses penting dalam metabolisme nitrogen, yaitu siklus urea yang terjadi di hati dan ginjal. Siklus ini berfungsi untuk membuang kelebihan nitrogen dari tubuh yang berasal dari pemecahan protein. Yang pertama itu amonia terbentuk. Amonia atau NH3 dihasilkan dari deaminasi asam amino di hati. Amonia bersifat toksik dan tidak bisa dibiarkan menumpuk dalam tubuh. Yang kedua, konversi hati. Hati mengubah amonia menjadi urea, zat yang jauh lebih tidak beracun. Proses ini terjadi melalui siklus urea atau urea cycle. Yang ketiga, ekskresi ginjal. Urea yang terbentuk akan dialirkan ke ginjal melalui darah. Ginjal menyaring urea dan membuang keluar tubuh melalui urin. Yang keempat, detoksifikasi. Seluruh proses ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan nitrogen dan mencegah keracunan amonia dalam tubuh. Tanpa siklus ini, amonia dapat menumpuk dan mengganggu fungsi organ terutama otak. Nah, berikutnya di sini akan membahas mengenai
DNA, informasi genetik dalam DNA digunakan untuk membentuk protein fungsional yang sangat penting bagi kehidupan sel. Pertama, DNA sebagai cetakan. Segalanya dimulai dari DNA yang menyimpan semua instruksi genetik dalam bentuk urutan asam nitrogen. DNA berperan sebagai cetakan utama dalam blueprint untuk membentuk protein. Kedua, transkripsi mRNA. Langkah pertama dalam sintesis protein adalah transkripsi di dalam inti sel. Informasi dari DNA disalin menjadi mRNA atau messenger RNA. mRNA ini nantinya membawa pesan genetik keluar dari inti menuju ribosom. Ketiga, translasi ribosom. Setelah keluar dari inti mRNA dibaca oleh ribosom yang bertindak seperti mesin penerjemah. Ribosom membaca kode-kode genetik dalam mRNA dan memberikannya menjadi rantai asam amino, bahan dasar pembentukan protein. 4. Protein fungsional. Setelah terbentuk, rantai asam amino akan melipat secara spesifik menjadi bentuk 3 dimensi. Bentuk ini menunjukkan fungsi protein tersebut, apakah sebagai enzim, hormon, antibodi, atau komponen struktur sel. Berikutnya adalah peran protein dalam tubuh, struktur, enzim, hormon. Yang pertama, struktur. Protein berperan sebagai elemen struktural, contohnya adalah kolagen yang memperkuat kulit dan jaringan ikat, serta kreatin yang memberikan kekuatan pada rambut dan kuku. Protein jenis ini memberikan bentuk stabilitas dan kekuatan pada jaringan tubuh. Yang kedua, enzim. Selanjutnya, protein juga berfungsi sebagai enzim. Enzim sebagai katalis biologis yang mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh. Tanpa enzim, proses seperti pencernaan makanan atau metabolisme energi tidak bisa berlangsung dengan efisien. Misalnya, enzim amilase membantu mencerna karbohidrat dalam mulut. Yang ketiga, hormon. Protein juga dapat berfungsi sebagai hormon. Contohnya utamanya adalah insulin, hormon yang mengatur kadar gula darah. Selain itu, banyak hormon lain yang juga berbasis protein dan bertugas mengatur berbagai fungsi tubuh seperti pertumbuhan, reproduksi, dan metabolisme. Berikutnya adalah gangguan metabolisme protein, contoh dan dampaknya. Yang pertama itu fenilketonuria atau PKU. PKU adalah kelainan genetik yang disebabkan oleh defisiensi enzim phenylalanine hidrolase. Enzim ini penting untuk memecah asam amino phenylalanine. Jika tidak diobati, phenylalanine akan menumpuk di tubuh dan menyebabkan kerusakan otak serta keterbelakangan mental. Namun kondisi ini juga dikontrol dengan diet rendah phenylalanine sejak dini. Kedua, penyakit Moebius urine diastase atau MSUD. MSUD merupakan kelainan metabolisme asam amino rantai cabang seperti leusin, isoleusin, dan valine. Kondisi ini dinamakan demikian karena urin penderita memiliki bau khas seperti sirup maple. Jika tidak ditangani, dapat menyebabkan gejala neurologis berat dan bahkan kematian. Yang ketiga, alkaptonuria. Alkaptonuria terjadi karena defisi enzim homogenetisasi deoksinase. Akibatnya tubuh tidak dapat memecah asam amino tertentu dengan sempurna. Gejala khasnya adalah urin yang berubah menjadi hitam saat terpapar udara serta resiko arteritis dan gangguan jantung. Berikutnya adalah kesimpulan dan ringkasan poin-poin penting dari presentasi kita kali ini. Sebagai penutup, mari kita simpulkan poin-poin penting dari pembahasan mengenai metabolisme protein ini. Yang pertama, proses kompleks. Metabolisme protein bukanlah proses sederhana. Ia terdiri dari rangkaian langkah yang saling terkoordinasi dengan sangat presisi. Setiap tahapan memiliki peran penting agar protein bisa dimanfaatkan tubuh secara optimal. Yang kedua, peran vital. Protein memiliki fungsi yang sangat vital, mulai dari pembentukan struktur tubuh, enzim, hingga hormon. Tanpa protein yang cukup dan berfungsi dengan baik, pertumbuhan dan perbaikan tubuh tidak dapat berjalan optimal. Yang ketiga, keseimbangan penting. Keseimbangan dalam metabolisme protein sangat krusial. Gangguan sedikit saja tidak bisa memicu berbagai penyakit serius seperti PKU, MSUD, dan alkaptonuria yang telah kita bahas sebelumnya. Yang keempat, nutrisi seimbang.
Untuk menjaga fungsi protein tetap optimal, asupan protein yang cukup dan seimbang dalam pola makanan sangat penting. Ini menjadi dasar penting dalam gaya hidup sehat. Dengan memahami kompleksitas dan pentingnya metabolisme protein, kita bisa lebih menghargai peran nutrisi dalam menjaga kesehatan tubuh. Sekian dari presentasi saya mengenai metabolisme protein. Terima kasih.